Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang hari ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sentuh hati kami, Engkau jamah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan, kami naikkan ya Tuhan doa ucapan syukur kami naikkan doa pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau lawat kami, Engkau nyatakan kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Lawat umat-umat-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Engkau berbicara buat kami. Lewat firman-Mu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Pimpin menara doa kami ini ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Mari bersama-sama katakan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa,
sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari sembah Dia, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi sembah Dia. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, emas yang Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, jamah hati kami, ubah hidup kami menjadi baru. Biarlah ya Tuhan kami datang kepada Tuhan hari ini. Apa menjadi doa perkumpulan kami. Biarlah Tuhan Engkau dengar semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan jawab. Tuhan, ya Tuhan Engkau mengasihi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, sentuh kami Tuhan Yesus. Jamah hati kami yang paling rendah.
nafas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang berhenti. Sekali lagi katakan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mulai datang, kita hampiri Tuhan hari ini. Bersama-sama kita minta biarlah Tuhan sentuh hati setiap kita. Biarlah Tuhan menjamah hatimu hari ini. Ketika kau datang, kau berseru kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah hidupmu. Dia memperbaharui hatimu. Yesus Tuhan, kami datang menjemput Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu, ya Yesus Tuhan. Atas doa Allah, Kau layak disembah, Kau layak dipuji, diagungkan, ditinggikan untuk selamanya. Kau baik bagi kami, Yesus. Kami sembah Kau, ya Tuhan. Menjamah kami lewat menara doa ini, ya Tuhan. Tuhan sentuh umat-umat-Mu dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Haleluya. Mari berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Biarlah hatimu dijamah, diubahkan. Ya Roh Kudus. Kasih Yesus mengalir. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalammu seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku
Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sembahyang. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari semuanya, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam lama-lama yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati. Dalam kasih-Mu ku merasa, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu seperti sungai yang mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan hati kami. Air mata kami Engkau hapus ya Tuhan. Engkau genapi janji firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama semuanya. Di atas yang telah menjamah segenap hatiku, tak seorang pun
berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, katakan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hati. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, di menara doa ini kami bawa ya Tuhan setiap hati kami, pergumulan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan segala ya Tuhan kekecewaan kami ke dalam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, Tuhan ulurkan tangan-Mu, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan ke atas setiap kepala kami, jamah setiap hati kami. Tuhan, terima kasih, beri kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Berikan kami ketenangan ya Tuhan. Berikan kami damai sejahtera-Mu. Berikan kami sukacita-Mu ya Tuhan. Sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kami. Bapa, aku berdoa. Di menara doa ini Tuhan, Kau tahu keadaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Holy Spirit maupun saudara yang mengikuti secara online, mari mulai doa. Mari buka suaranya. Mari bawa masalah, bawa setiap kekhawatiran, ketakutan, pergumulan, bahkan setiap kekecewaan dan kepahitan, bawa ke kaki Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku serahkan ini. Aku bawa ini Tuhan, setiap kegagalan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah, Engkau Bapa yang mengasihi kami semua. Engkau Bapa yang mengasihi kami, lawat tiap kami. Beri kami iman untuk percaya ada tangan Tuhan yang sanggup melindungi kami, memelihara kami, menuntun setiap kami, memberi kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Oh ya, laba. Oh ya, laba. Sialaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan urapan yang baru ya Tuhan. Kami minta Tuhan biar damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus. Bicara buat setiap kami. Tuhan, berikan kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Berikan hati yang bisa mengerti, memahami, pikiran yang taat untuk melakukannya. Urapi hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Semoga kita siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Yang meriah saudara, silakan dari ibu bapak. Ya shalom saudara, saya ingin ajak saudaraku untuk bisa belajar ya untuk bagaimana caranya ya mengatasi yang namanya kepahitan. Ya kepahitan karena kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Ya, bisa aja ada keadaan-keadaan atau orang-orang yang
menyebabkan kita mengalami luka hati. Atau kita mengalami kehilangan-kehilangan, kekecewaan, ya kan? Nah, oleh karena itu hari ini kita akan bahas ada 3 cara efektif ya. Bagaimana mengatasi kepahitan dalam hidup kita. Nah, ini nasihat dari Ibrani 12 ayat 15. Kita akan baca sama-sama saudara. Ini nasihatnya. 1, 2, 3. Jagalah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Katakan amin. Nah, ini memang kita harus selalu perjuangan kita, pergumulan kita, peperangan kita ini saudaraku, ya kan? Selalu kita dihadapkan bahwa tidak semua harapan-harapan kita ya saudara itu bisa menjadi kenyataan. Ya kan? Segala ya saudara dan saya bisa ya kan karena adanya kegagalan dalam hidup kita. Atau pengkhianatan, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Saudara, itu bisa menyebabkan kita mengalami yang namanya kecewa dan pahit. Saudaraku. Nah, saat semuanya itu terjadi kita punya 2 pilihan sebenarnya saudara. Membiarkan diri kita menjadi pahit atau bitter. Atau kita mau belajar menjadi better. Menjadi lebih baik. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa apa yang sudah terjadi yaitu masa lalu. Ya saudara, ya kan masa lalu itu kita gak bisa ubah dengan kita pahit, kita kecewa, kita marah-marah, kita benci, kita dendam. Kepahitan tidak akan bisa mengubah masa lalu, apa yang sudah terjadi. Katakan amin saudara. Ya, kepahitan tidak bisa membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Tetapi yang ada justru itu akan menghancurkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Ada seorang hamba Tuhan saudaraku, saya kenal baik. Ya kan, termasuk dengan istrinya. Jadi hamba Tuhan ini dipakai Tuhan cara luar biasa pada eranya. Sekitar tahun mungkin 90-an, 2000-an dia dipakai Tuhan luar biasa. Ya istilahnya kasih melanda Jakarta, bahkan kasih melanda Palembang beliau juga pimpin kok waktu itu. Sekarang sudah dipanggil Tuhan saudaraku. Nah saya ingat pada waktu itu saudara, beliau ini kena serangan jantung. Serangan jantung lalu beliau tuh gimana jalannya terus dibawa ke Singapura untuk kalau nggak salah lakukan bypass jantung. Nah yang lakukan bypass juga saya kenal saudaraku dokternya ya kan orang Indonesia yang melayani di Singapura. Jadi pada waktu itu saudaraku waktu ngalami bypass dia bersaksi setelah sadar ya. Dia bersaksi saudara bahwa dia tuh dibawa seperti kayak meninggal. Dibawa Tuhan ke neraka. Dibawa Tuhan ke surga. Nah pada waktu dia dibawa ke neraka dia sangat terkejut. Karena dia melihat banyak orang-orang yang dia kenal. Ya kan? Mereka adalah orang-orang yang melayani bersama dia. Bahkan pekerja dia. Kok bisa ada di neraka? Dan yang lebih, dia cerita dalam kesaksian. Waktu itu ada kesaksiannya, ada VCD-nya segala macam kok. Saudaraku. Yang membuat dia tuh kaget dan terheran. Dia melihat mama mertua dia kenapa ada di neraka. Padahal mama mertuanya itu ada seorang pelayan tuh yang luar biasa. Saudaraku. Bahkan meninggalnya pun tidak semua orang ya. Itu disemayamkan di gereja. Orang kalau peti mati disemayamkan ke gereja itu orang yang sangat dihormatin. Dan mama mertuanya ditaruh disemayamkan. Dia heran, dia tanya sama Tuhan. Dia tanya Tuhan kenapa kok? Aku kenal. Katanya kan sekali selamat. Tapi kok ini pada neraka? Tuhan ingatkan seperti diingatkan dalam roh ya dia ngomong katanya. Kamu ingat gak kata-kata daripada mama mertua kamu? Selalu dia ngomong. Semua orang aku bisa ampuni. Semua orang yang sudah jahat sama aku bisa ampuni. Tapi satu manusia ini, sampai aku mati pun aku tidak akan mau ampuni dia. Kamu tahu itu siapa? Seperti itu. Dia kan, yang satu orang ini adalah namanya siapa? Suaminya dia sendiri. Jadi dari situ dia shock. Ya kan, enggak dia bawa ke surga, dia lihat rumah, dia bilang segala macam. Terus
Tuhan bilang, kamu belum waktunya sadar, kamu saksikan ini. Saudaraku, dari situlah ini hamba Tuhan ini banyak bicara tentang apa saudara? Pemulihan hati. Karena kekristenan itu bicara tentang kasih. Bukan kasih di ngomongan, tapi kasih dalam apa? Tindakan. Saudara, salah satu tindakan kasih adalah apa? Mengampuni. Saudara, karena pada waktu saudara saya mengampuni, maka Roh Kudus akan bekerja mengangkat setiap akar-akar kepahitan dalam diri kita. Yang ngerti katakan amin. Tetapi untuk saudara bisa lepas dari kepahitan, saudara, memang ini harus Alkitab ingatkan kita, ya, untuk selalu waspada supaya jangan biarkan adanya apa? Akar pahit. Itu tumbuh dalam hati kita, saudaraku. Karena begitu kepahitan tumbuh dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kepahitan itu akan merusak, saudara, hidup kita. Apa yang dirusak, saudaraku? Yang pertama roh, hubungan kita sama Tuhan itu akan terputus. Yang ngerti katakan amin. Hubungan kita terputus. Karena ada dosa, namanya dosa apa? Dosa kebencian, dosa kepahitan. Saudara, itu yang memisahkan. Makanya hidupnya kering, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Biasanya orang hidup dalam yang ada akar pahit, tumbuh akar pahit. Yang kedua apa saudara? Dia akan merusak apa? Bukan cuma roh hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan dengan siapa? Kita dengan diri kita, namanya jiwa. Yang berdampak kepada apa saudaraku? Jiwa kita gak pernah tenang. Hidup kita gak pernah tenang. Beberapa efeknya gak bisa tidur. Saudara, kena mental, depresi, stres, segala macam. Itu karena apa? Adanya kepahitan, kekecewaan ini. Yang ketiga, kepahitan itu berakibat pada apa? Saudara sudah tahu ya, ini udah sering kali saudara dengar kalau di ini kan, bahwa 70-80% penyebab terminal disease. Apa terminal disease? Kanker lah, serangan jantung lah, segala yang berat-berat itu disebabkan karena apa saudara? Karena mental. Karena apa saudara? Karena pikiran. Karena mental. Ya bisa karena kepahitan, kekecewaan, segala macam, stres yang berkepanjangan. Nah, oleh karena itu kenapa? Jadi rupanya saudaraku, ini penting untuk kita bisa renungkan. Kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Yang bisa buat salah, gagal, jatuh, hilaf. Yang mana dampaknya adalah kita bisa buat kita luka, kecewa, lalu pahit. Tetapi kalau kita mau sadari kita juga orang yang tidak sempurna. Kita juga bisa melukai orang lain yang membuat orang juga bisa jadi kepahitan. Nah hari ini saudara, apabila hal-hal yang maksudnya apabila hidup kita gak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Saudara, apa yang harus kita buat supaya kita bisa, saudara, luput dari kepahitan? Ya intinya adalah jangan jauh dari kasih karunia Allah. Jangan jauh dari kasih karunia Allah. Apa maksudnya jangan jauh dari kasih karunia Allah? Saudara jangan sampai jauh dari Tuhan. Katakan amin saudara. Jangan jauh dari Tuhan. Bagaimana cara saya gak jauh dari Tuhan? Seperti saudara ikutin menara doa online tiap hari. Doa bareng sama kita, sama saya. Ikut bunyi nyembah. Saudara pada waktu kita berdoa, waktu kita muji nyembah, kita sedang menghadap tahta kasih karunia. Waktu kita dengar khotbah, dengar firman Tuhan, itu adalah firman Kristus. Yang kalau saudara mulai buka telinganya, siapkan hati untuk bisa belajar ngerti. Pahami dengan hati saudara, bukan pahami dengan otak saudara. Otak itu hanya digunakan untuk mentaati apa yang kita sudah mengerti di sini. Saudara, ya kan? Maka hidup kita akan bisa dipagari dari segala kekecewaan dan kepahitan. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya kalau kita ngalami kepahitan atau kita hindari itu? Ada 3 hal, ada 3 cara efektif untuk mengatasi daripada kepahitan. Yang pertama adalah kita harus belajar untuk apa? Menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Saudara, kita harus belajar menerima apa yang tidak bisa kita ubah. Katakan amin. Jadi maksud saya begini saudaraku. Ya, ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak bisa sepenuhnya
kita kendalikan. Ya, kita nggak bisa ubah masa lalu, kita nggak bisa menghindari orang-orang atau keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya gesekan atau luka di hati kita. Katakan amin saudara. Nah, kalau ini hal-hal ini bisa terjadi dalam hidup saya. Memasuki usia yang seperti ini, saya sudah ngalami keadaan-keadaan saudaraku, keadaan dari sejak kecil itu hal yang nggak bisa saya ubah. Tiba-tiba mama saya meninggal dunia. Lalu dalam perjalanan yang nggak nyampe setahun, papa saya dapat pilihan buah hatinya. Lalu kami harus ngalah menerima gini. Kita nggak bisa ubah itu semua. Kita nggak bisa mengubah keputusan-keputusan orang, apalagi itu ada di atas kita. Segala macam. Lalu masing-masing kami, ya kan, cari jalan, cari hidup untuk bisa bertahan hidup masing-masing dari saudara-saudara kandung kami. Belum lagi orang-orang, maaf, masa kecil saya nggak bisa kendalikan orang-orang lingkungan saya di pergaulan maupun di sekolah dan lain sebagainya yang tidak merasis kami. Itu hal-hal yang gak bisa. Itu kalau bisa kita mau tampung terus, kita akan hidup dalam apa? Kekecewaan dan kepahitan. Ini hal-hal yang gak bisa kita ubah. Katakan amin saudaraku. Ini hal-hal yang gak bisa kita ubah. Keputusan-keputusan yang kita sudah ambil, itu cuma kadang-kadang tuh konsekuensinya kita gak bisa ubah saudaraku. Ya kan? Nah, oleh karena itu, di sini pentingnya saudara, untuk supaya kita tidak mengalami yang namanya hidup dalam kekecewaan, keluh kesah terus, marah-marah terus. Kalau itu terjadi, responnya tinggal dua. Kita bisa memilih bagaimana meresponnya. Pertama apa saudara? Kita bisa paksakan kehendak kita. Pendapat kita yang menyebabkan kita jadi apa? Pahit. Ini prinsip aku, ini maunya aku, ini. Udah. Tapi kita gak dapetin, gak bisa robah itu. Kita benturkan, seolah kita benturkan kepala kita dengan tembok. Lalu dampaknya apa? Kepalanya pecah. Tapi ada yang bisa, pilihan yang kedua adalah menyerahkan, belajar menyerahkan hidup, menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Dan memilih hidup dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Untuk kita bisa belajar menjadi lebih baik. Jadi bitter atau menjadi better. Kita lihat kisah Ayub. Banyak sekali dalam khotbah saya kutip nama atau kisah Ayub. Saudara sih, Ayub gak bisa ubah. Ada hal yang gak bisa ubah. Tiba-tiba saudara, dia kehilangan seluruh harta kekayaan dia. Seluruh ternaknya mati habis terbakar. Yang kedua, saudara, tiba-tiba 10 anaknya, saudara, mati terbakar lagi. Lalu saudara tiba-tiba muncul penyakit yang semua tidak bisa dia ubah. Tapi di sini kita melihat saudara, Ayub menolak untuk berpura-pura. Lalu dia berkata, aku baik-baik saja, aku tidak masalah. Dia enggak mau hidup berpura-pura. Ayub memilih untuk menerima kenyataan. Sambil dia tetap percaya bahwa ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya. Ada Tuhan yang pegang kendali dalam hidup saya. Jadi saya mau kasih tahu saudaraku di sini, iman bukan menyangkali kenyataan, tetapi percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan berkuasa penuh atas hadap hidup kita. Setiap orang bisa mengalami goncangan badai di dalam hidupnya, entah karena kesalahannya sendiri. Saudara, seperti Ayub, seperti apa? Yunus, bisa karena kesalahan orang lain kita kena badainya. Bisa karena kuasa gelap. Tetapi saudara, kita harus memilih. Makanya tiap hari harus ada pilihan yang kita ambil. Kita harus membangun rumah kehidupan di atas batu karang yang apa? Yang kokoh. Bukan bangun hidup di atas pasir. Maksudnya apa? Kita harus hidup memegang nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk lihat dan baca Matius 7. Ayat 24 sampai 27 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan apa? Melakukannya. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
sesuatu. Jadi saudara, walaupun orang itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia dengar firman, dia lakukan firman, Alkitab katakan tetap yang namanya badai pasti datang. Tapi karena dia bangun hidupnya, dia pegang nilai-nilai benar firman, dia percaya bahwa Allah yang pegang kendali dalam hidup dia, Allah lebih berkuasa atas segala badai dalam hidup dia. Ngerti saudara? Katakan amin. Dia percaya dia akan aman. Tapi ada orang yang tipe yang kedua. Kita baca ayat 26. 1, 2, 3. Tetapi seorang yang mendengar perkataanku dan tidak apa? Melakukannya. Ia sama dengan orang bodoh. Dengar tapi tidak lakukan. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sehingga turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara sini saudaraku. Bahwa rupanya saudara orang yang dengar firman dan lakukan, orang yang dengar firman dan tidak lakukan, sama-sama mengalami kejadian yang sama. Itulah saudara. Saya percaya bahwa saudara kalau kita mau bangun hidup kita, mau tiap hari mau dengar firman, belajar minta anugerah, kasih karunia Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Ketika kita ngalami namanya serangan, goncangan, hal-hal yang tidak pernah kita duga, ya kan sangat melukai. Saya percaya saudara sanggup bisa menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Dan tetap jalan. Jadi cara mengatasi kepahitan adalah belajar menerima sesuatu yang tidak dapat diubah. Karena kita mengerti itulah kehendak Tuhan. Seperti Yesus, dia berdoa di Taman Getsemani. Dia tahu, saudara, ini jalan salib. Salib tidak bisa diubah. Inilah destiny dia. Dia harus ketemu salib. Saudara, lalu dia bisa menerima. Dia tidak pahit. Dia tidak kecewa. Dibuktikan apa saudara? Dia bisa terima apa yang tidak bisa diubah. Karena dia sudah berdoa apa? Bukan kehendakku, tetapi apa? Kehendakmu yang terjadi. Yang ngerti katakan amin. Jadi ada, saudara jangan salah ya. Maksud saya gini, ya kan? Kita harus bisa terima apa yang gak bisa kita ubah. Itu karena kita tahu ini kehendak Tuhan yang aku harus jalanin. Tetapi saudara dan saya juga harus berpikir gini. Kita harus bisa ubah sesuatu yang memang harus diubah. Yang ngerti katakan amin. Kita harus ubah. Sesuatu yang kita harus ubah. Saudara. Ya, kalau memang itu yang kedua. Ya, pertama adalah kita bisa menerima sesuatu yang kita bisa kita ubah. Ini akan buat kita bisa jalani. Ya udah, enjoy. Beberapa orang, ya saudara kan dapatnya bosnya yang cerewet. Bosnya yang pelit menurut saudara. Tapi itulah bos saudara. Saudara mau ganti bos. Cari kerja mungkin gak gampang. Atau dengan gengsi. Mendingan aku nganggur daripada aku stres dengan bos ini. Kita kan punya tanggung jawab. Saudara bisa ngerti? Itulah makanya supaya saudara tidak terus terluka dan pahit. Dengan bos. Ini contoh ini bos saudara apa itu kan. Saudara jangan jauh dari kasih karunia. Katakan amin. Dekat sama Tuhan. Yang kedua adalah apa saudara? Kita harus belajar fokus pada apa yang masih ada. Bukan pada apa yang sudah hilang. Saudara sadari gini ya. Dalam hidup kita gak mungkin apa yang ada. Ya kan? Gak mungkin bisa hilang. Gak mungkin bisa lepas. Gak mungkin dicuri orang. Gak mungkin diambil pak. Jangan. Saudaraku. Kita harus perlengkapi pikiran kita. Saudara. Bahwa kita harus siap mengalami. Atau menghadapi kehilangan-kehilangan dalam hidup kita. Kita bisa kehilangan uang. Karena ada orang utang gak bayar. Atau orang curi uang kita. Saudara ngerti? Atau saudara mungkin mengalami kegagalan, ya kan? Ya saudara lalu mengalami kerugian, itu soal uang. Kita bisa hilang itu. Atau saudara mulai kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Ada banyak hal yang gak bisa kita pegang dengan kekuatan kita. Pasti ada yang lepas. Saudara ngerti? Katakan amin. Bahkan kita gak bisa
pegangin terus di napas. Ada satu hari kita akan kehilangan juga nafas kita. Dan kita akan kembali ke surga. Oleh karena itu saya ingin ajak saudara untuk, kalau kita mau mengalami hidup dengan sukacita dan damai sejahtera, mari fokus pada apa yang masih ada. Katakan amin. Jadi setelah kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita cenderung terus menatap apa yang hilang. Selalu yang kita pikirin, yang kita ngomongin, apa yang hilang. Saudara, tapi hari ini, di menara doa ini, Tuhan mau saudara belajar. Kita belajar mengarahkan fokus perhatian kita kepada berkat-berkat Tuhan yang masih ada. Katakan amin saudara. Supaya kita bisa menemukan cara-cara untuk apa? Mengucap syukur pada Dia. Kalau kita fokusnya sama yang hilang terus, yang gak bisa kita ambil balik lagi, yang ada itu adalah pahit, kecewa, mulut kita apa? Marah-marah, ngeluh, jelekin dia terus. Yang ngerti katakan amin. Ya kan saudaraku, kecewa terus. Contoh, ini contoh yang paling bagus adalah Daud, saudara. Daud dia kehilangan anak bayinya. Ya, bayinya karena dia berdosa, ya kan, dosa dengan Batseba. Saudara, ya kan, hasil daripada ini kan dia dengan Batseba hamil, lalu lahir anaknya. Pada waktu anaknya saudaraku masih sakit, Daud doa, puasa, minta supaya Tuhan anaknya ini ngalami mujizat kesembuhan. Tapi rupanya saudara apa yang terjadi? Tuhan tidak jawab doa Daud, anak itu mati. Saudara, Alkitab katakan, ya, Alkitab katakan saudaraku, kalau saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 12, ya, itu semua pengawal Daud, prajurit-prajuritnya, pejabat-pejabat istananya, mereka tuh gak berani kasih tahu Daud kalau anak itu sudah mati. Karena apa saudara? Mereka tuh berpikir, waktu anaknya lagi sakit aja Daud sampai pasak sampai debu, berduka cita, dia doa, puasa, segala macam. Kalau anaknya mati, wah pasti stres. Mereka salah. Daud tuh ngerti. Pertama, dia tidak ingin saudara, ya kan, hatinya saudara ada ganjelan, ada kecewaan, ada kepahitan. Dia selalu mau pelihara hatinya apa? Benar di hadapan Tuhan. Sehingga penuh dengan damai sejahtera. Apa yang dibuat Daud ketika dia tahu, dikasih tahu anaknya sudah meninggal? Alkitab katakan Daud menguatkan dirinya. Daud menghibur dirinya. Kemudian dia bangkit. Dia langsung bermandi, dia berurap. Langsung dia lanjutkan hidup dia. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Pertama Daud tahu ada sesuatu yang aku gak bisa ubah. Apa yang aku gak bisa ubah, aku harus terima itu. Yang kedua, dia mau fokus. Fokusnya apa Daud? Daud berfokus kepada apa? Pengampunan Tuhan. Aku sudah berdosa sama Tuhan. Aku minta anak ini jangan mati. Tapi anaknya mati. Tapi yang dia lihat adalah apa saudara? Tuhan sudah ampuni dia. Dan Tuhan berikan dia kesempatan yang kedua. Kesempatan yang itu yang jadi fokus. Bukan anaknya yang mati. Yang dia fokuskan terus saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Daud tidak menyangkali kesedihannya. Ya karena kehilangan bayi. Tapi Daud bisa memilih bukan bersyukur anaknya meninggal. Tapi dia bersyukur bahwa Tuhan mau ampuni dosa dia. Dan Tuhan mau berikan dia kesempatan yang baru. Saudara pernah gak? Saudara pernah gak ngalami kehilangan? Kehilangan mungkin barang yang berharga. Barang yang penting atau uang. Ya kan? Atau dompet apa semuanya. Pasti reaksi kita awalnya apa? Kita sedih. Kita panik. Tapi setelah kita sadar. Dibukain sama Roh Kudus sama Tuhan. Oh saya masih punya keluarga. Saya masih sehat. Saya masih punya teman-teman yang mendukung saya. Lalu saudara bisa mengerti bahwa hidup ini masih jauh lebih besar. Lebih penting daripada satu kehilangan itu. Yang ngerti katakan amin saudara. Seringkali kita kehilangan. Ya kan kita fokus sama itu. Ini yang membuat kita pahit. Tapi hari ini kita belajar. Ya saudara, mari kita fokus. Pertama, ya kan saudaraku, kita mau belajar untuk menerima apa yang gak bisa kita ubah. Yang kedua, kita tidak mau fokus apa yang sudah hilang. Tapi kita mau fokus kepada apa yang masih ada.
Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa saudara? Untuk kita bisa mengatasi daripada kepahitan. Ya, kita harus belajar merendahkan masalah. Lalu ninggikan Tuhan. Jangan ningin masalah. Kalau kita kan sering tuh kalau ngobrol sama temen ya, saut-sautan, main hebat-hebatan soal masalah. Orang lagi curhat. Sebenarnya mau konseling sama kita. Kita ngomong, masalah kamu gak seberapanya dengan masalah saya. Saya tuh main ini. Ngapain? Kadang-kadang orang tuh kalau mau cerita, dia lagi bisa cerita masalah dia sama kita. Kita harus dengarkan. Lalu kita mulai alihkan fokus dia. Jangan terlalu besarin masalah. Makin kita besarin fokus pada masalah kita, makin pahit, makin sakit di hati kita. Setuju gak saudara? Tapi mulai saudara rendahkan masalah itu serendah-rendahnya dan bawa itu ke kaki Tuhan. Lalu saudara mulai tinggikan Tuhan. Saudara, dengan apa? Dengan pujian dan ucapan syukur. Amin. Amin saudaraku. Mengalami kesedihan itu memang wajar. Tetapi kita harus menolak, meninggi-ninggikan masalah. Dan menjadikan masalah itu apa? Raja yang berkuasa. Yang menentukan nasib hidup kita. Seolah masalah ini adalah yang menentukan hidup kita. Jangan saudaraku. Kita harus bilang, ya kan, Yesus dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang pertama, yang awal, dia yang akhir. Artinya apa? Yesuslah yang menentukan hidup saya, bukan masalah saya. Yang percaya katakan amin. Jadi belajar merendahkan masalah dengan cara apa? Bawa itu ke kaki Tuhan. Lalu mulai tinggikan Tuhan. Ya kan? Di atas masalah kita. Saya kasih contoh saudara. Satu kisah. Kalau saudara baca dalam Kisah pasal 16. Sebenarnya tuh mereka kan mau pergi ke satu tempat. Lalu dia dengar ada tangan yang manggil-manggil. Akhirnya Paulus dan Silas mereka pergi ke daerah Makedonia. Lalu tiba di kota Filipi. Di kota Filipi saudara. Ya kan Paulus sudah banyak menginjil. Lalu tibalah saudaraku, karena kuasa gelap ya, gerakin orang Filipi. Paulus Silas kalau saudara baca di Kisah pasal 16, itu diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang Filipi. Ya. Mereka difitnah, lalu Paulus dan Silas dilempar ke dalam penjara. Saudara perhatikan sini. Paulus dan Silas, mereka tuh menolak, meninggi-ninggikan, membesar-besarkan masalahnya. Dengan cara apa? Berkeluh kesah, kecewa, kepahitan, dan lain sebagainya. Seringkali kita suka membesar-besarkan, meninggi-ninggikan masalah. Ya kan dengan cara kita ngomong semua. Karena ada kepahitan, makanya kita besarin, lalu timbulnya apa? Kerusuhan. Orang semuanya juga dia rusak. Ya kan saudaraku? Paulus Silas dia gak mau tinggikan dan besarkan masalah. Tapi justru dia mulai kecilkan, rendahkan masalah itu dia bawa ke kaki Tuhan. Dengan cara apa? Dia tinggikan nama Tuhan. Dengan apa? Dia nyanyikan nyanyian pujian dan ucapan syukur. Alkitab katakan saudara, ketika mereka mulai meninggikan Tuhan dengan nyanyian pujian dan ucapan syukur. Lalu apa saudara? Allah bersemayam di atas puji-pujian mereka. Dampaknya apa? Alkitab katakan terjadi apa saudara? Gempa bumi yang hebat. Wah, terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Yang kedua, akibat gempa bumi, saudara, pintu-pintu penjara semuanya terbuka. Zaman dulu, saudara, yang namanya tawanan atau narapidana semuanya diikat dengan belenggu besi. Dua-dua, karena saudaraku, ya kan, gempa bumi itu. Akibat karena Tuhan bersemayam di atas pujian mereka, itu belenggu juga terlepas. Semua tawanan belenggunya terlepas. Semua pintu penjara terbuka. Saudaraku, tapi Paulus dan Silas, dia perintahkan semua tawanan, jangan ada yang kabur. Lalu datang saudara kepala penjara. Dia hunus pedang. Dia mau apa? Bunuh diri. Paulus bilang jangan kamu bunuh diri kamu. Tidak ada yang lari. Tidak ada yang lari. Lalu Alkitab katakan gini, kepala penjara, apa yang harus kami lakukan? Ya kan? Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu satu kata-kata terkenal yang diucapkan oleh Paulus, saudara, ya kan? Bertobatlah, ya kan? Percaya pada Yesus, ya kan? Kamu akan selamat, kamu dengan seluruh isi keluargamu. Akhirnya saudara, kepala
penjara dan seluruh keluarganya bertobat, diselamatkan karena percaya Yesus. Lalu saudara, gereja yang dahsyat di Filipi dilahirkan melalui Paulus dan Silas yang menolak untuk hidup dalam apa? Kepahitan. Katakan amin. Dia tidak mau besar-besarkan masalah, nggak mau tinggi-tinggikan masalah, saudara. Tapi dia rendahkan, dia lempar masalah itu di bawah kaki Tuhan. Dengan cara apa? Dia naikkan nyanyian pujian dan ucapan syukur pada Tuhan. Dia tinggikan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin kasih tahu, sampai kapanpun, sampai kita tutup mata, kita gak akan pernah bisa, saudara, lepas dan luput dari apa? Serangan roh kepahitan. Kita pasti bisa kecewa, kita pasti bisa terluka. Seperti kita juga pasti bisa kecewakan dan lukai orang lain. Tapi satu nasihat Tuhan, yaitu apa? Ya saudara, ya kan janganlah supaya, jagalah supaya jangan ada seorang pun apa? Menjauhkan diri dari apa? Kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Katakan amin. Jadi saudara, saya ingin ajak saudara satu hal, doa. Hari ini saya ingin ajak saudara, kita dari Menara Doa. Biar saudara yang setiap hari mengikuti Menara Doa, jadikan doa sebagai gaya hidup saudara. Jadikan nyanyian, pujian dan ucapan syukur sebagai gaya hidup saudara. Saya akan melihat ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan akan bekerja memberkati hidup saudara. Doa adalah cara kita menukar kepahitan dengan kekuatan kuasa Allah. Doa adalah cara kita menukar kepahitan dengan apa? Kuasa Allah. Saya mau kasih tahu gini, saya tutup dengan kata-kata ini. Kepahitan itu seperti akar kecil yang tersembunyi. Kepahitan itu adalah silent killer, pembunuh yang diam-diam. Tapi bahaya, paling dahsyat. Kalau kita biarkan kepahitan tumbuh, maka dia akan merusak segalanya dari hidup kita. Merusak hubungan kita dengan Tuhan secara rohani. Merusak, saudara, kesehatan mental kita. Ya, mudah stres, mudah depresi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, saudara, itu akan merusak kesehatan jasmani kita. Ingat, masa lalu tidak bisa kita ubah. Katakan amin. Jangan terus lihat masa lalu kita mulai kesel, kecewa, pahit. Tetapi masa depan kita masih bisa diselamatkan. Kalau kita memilih untuk melepaskan kepahitan dan menerima kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Hari ini Tuhan mengajak kita, terima apa yang tidak bisa kita ubah. Fokus pada apa yang masih ada. Rendahkan masalahmu, tinggikanlah doa-doamu. Pujian, penyembahan, ucapan syukur. Mari kita akan berdoa bersama, kita bangkit berdiri saudaraku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sum. Kita makan perjamuan kudus yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa Mari saudara tutup matanya, yuk kita akan doa sama-sama. Saya tahu, saya ingin ajak saudara dan kita semua, ayo naikkan level iman kita, naikkan kelas kerohanian kita. Tuhan mau kita belajar lembut, rendah hati. Seringkali yang membuat kita stres, karena kita berpikir, ya kan, semua harus kita yang atur. Semua kita yang harus kendalikan. Semua harus kita yang kerjakan. Seringkali kita terus begitu tergesa-gesa. Tidak pernah libatkan Tuhan, doa, tanya sama Tuhan. Ini yang membuat kita hidupnya capek, lelah, stres, bahkan pahit. Ketika kita kehilangan apa yang sudah kita kumpulkan, hancur sepertinya. Hari ini Tuhan, aku minta jamah hati kami. Roh Kudus,
Jamah hati kami. Biar firman-Mu mengubahkan kami. Dan lewat perjamuan kudus ini. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan pulihkan setiap hati kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menuju Tuhan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.